Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akmal Detya Setiawan, NPM AMI 212004, kelas MIA, mata kuliah Komunikasi Bisnis. Dosen Dr. Fisman Bedi, MKom MMSI. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pesan-pesan rutin dan positif. Pesan rutin adalah penyampaian pesan yang berkaitan dengan kegiatan bisnis sehari-hari yang bersifat rutin, penting, segera. Pesan rutin sangat beragam seperti contoh pesanan barang, contoh memo, contoh permintaan. Strategi dan permintaan rutin. Membuat permintaan adalah suatu kegiatan rutin di dalam bisnis. Dalam kebanyakan kasus, audiens akan mengikuti permintaan tersebut masih masuk akal dan tidak meminta sesuatu yang bisa dilakukan oleh diri sendiri. Dalam pesan rutin terdapat menjadi 3 bagian, yaitu bagian pembuka merupakan bagian yang berperan sebagai pengantar untuk sampai pada masalah yang akan diuraikan di dalam sebuah laporan yang akan kita buat. Bagian isi ialah bagian inti dalam karya ilmiah yang meliputi bab pendahuluan, bab landasan teoritis, bab objek, lokasi, penelitian, bab pembahasan, dan bab penutup. 3. Bagian penutup adalah kesimpulan yang dapat diambil dari keseluruhan laporan tugas akhir, serta saran yang disampaikan oleh penulis untuk pengembangan sistem yang ada demi kesempurnaan sistem agar lebih baik lagi. Bentuk-bentuk permintaan rutin. Di dalam dunia bisnis, permintaan rutin bisa bermacam-macam. Permintaan tersebut bisa untuk pihak internal maupun pihak eksternal. 1. Permintaan untuk pihak internal. Bentuk permintaan rutin dalam bentuk tertulis yang paling umum dipakai oleh pihak internal dalam memo. 2. Permintaan untuk pihak eksternal. Permintaan informasi ke pihak eksternal dapat berupa pesanan klaim, permohonan kredit, dan undangan. Bentuk-bentuk permintaan rutin pada rekan bisnis. Di sini ada contoh memo. Contoh memo adalah surat yang digunakan oleh pimpinan untuk menyampaikan suatu pesan-pesan singkat yang berupa pemberitahuan, permintaan, atau hal lain di dalam suatu organisasi. Contoh surat pesanan. Contoh surat pesanan untuk memesan suatu barang ke sebuah perusahaan. Surat pesanan didefinisikan sebagai surat dari pembeli kepada penjual yang berisi pesanan barang. Contoh surat keluhan. Surat keluhan yang diajukan apabila pemesanan tidak puas dengan barang yang dipesan. Hal ini tergantung pada alasan yang dikemukakan pihak pemesan atau pembeli. Mengabulkan klaim dan permintaan untuk penyesuaian. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam mengabulkan klaim dan permintaan untuk penyesuaian ditinjau dari pihak mana yang berbuat kesalahan. 1. Ketika perusahaan yang salah. A. Perhatikan kebijaksanaan perusahaan dalam kasus yang ada sebelum Anda merespon. B. Bersimpati pada ketidaknyamanan pelanggan. C. Jelaskan bagaimana Anda telah atau akan menangani klaim. D. Ambil langkah-langkah untuk memperbaiki hubungan. 2. Ketika pelanggan yang salah. A. Bandingkan antara biaya memenuhi dan menolak permintaan. B. Bila memilih memenuhi permintaan, bukalah surat dengan berita baik. C. Gunakan bagian isi untuk mengajak pelanggan menghindari hal. D. Evaluasi situasi, tinjau ulang kebijakan perusahaan. Hindari menyalahkan pihak lain. Fokus pada pencarian solusi. Pesan positif. Pesan positif adalah pesan-pesan bisnis yang memberikan kesan menyenangkan pada pihak lain, yang meliputi good news dan goodwill. 1. Good news. Pesan good news adalah surat yang menginformasikan kabar baik atau berita yang menyenangkan. 2. Goodwill. Pesan dengan niat baik.
Goodwill lebih menekan pada upaya menjaga hubungan personal atau kekeluargaan para relasi dan tidak mempunyai tujuan bisnis langsung. Contoh good news. Contoh good news pekerjaan yaitu ada kenaikan gaji, lamaran pekerjaan dikabulkan, promosi jabatan, tunjangan hari raya, atau THR. Contoh good news new product. Ada pemberian diskon, layanan produk jual, garansi, dan persetujuan kredit. Contoh goodwill. Goodwill yang berupa ucapan selamat atau congratulations. Terima kasih.